Dari yang sekarang dulu nih, pemerintahan Jokowi nih. Apa bagusnya apa jeleknya? Wah, jeleknya bagusnya banyak. dulu apa jeleknya dulu nih? Kalau Anies menang, orang akan terus pakai jabatan gubernur untuk batu loncatan. Selama gubernur selalu jadi batu loncatan untuk jadi presiden, kasihan. Pas lo 02, gue sebel karena cara yang Pak Jokowi ambil untuk memajukan ini jelek sekali. Ini cara ngebangun dinasti. Kalau Pak Jokowi kecewa karena dia jadi korban dinasti Soekarnoisme, solusinya jangan bikin dinasti lagi dong. Gue nggak mau 03 menang karena gue capek ngelihat presiden duduk di depan pimpinan partai, terus pimpinan partainya, Pak Ganjar, kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Lu mau punya presiden yang mesti digituin, pilih Ganjar. Masalahnya kalau lu ngomong kayak gitu punya, akankah Indonesia berubah? Indonesia punya peluang berubah. Lu aja masih golput. Milih itu salah. Serius? Nyoblos itu salah. Dan golput itu benar. Kalau Cukup dengan tanya Dokter Richard. Panji Pragiwaksono. Dok, terima kasih banyak sudah diundang. Gue mau tanya dulu sebelumnya. Apa tuh? Itu manjangin kumis dengan jenggot kenapa? Pengennya sih biar kelihatan keren gitu. Oh keren ya. Ya, tapi kayaknya enggak ya. Orang-orang responnya kayaknya tidak positif ngeliatnya. Kelihatan, jujur ya kalau gue ya. Iya. Makanya gue pertanyaan pertama itu dulu tuh. Kelihatan lebih looks old, lebih kelihatan lebih tua. Karena Iya. kalau ngeliat foto, video lo yang Dulu. iya kelihatan lebih muda gitu. Kan. Masa sih kelihatan muda? Orang kalau misalkan ngeliat saya, Dok, pasti selalu responnya mukanya tua. Saya cuma muda kalau saya lagi di New York aja. Nah itu. Karena orang di sana kan mukanya Nah tua. itu. Apakah karena abis itu lu ngomongin pilpres kan? Kenapa nih lu? Lagi stres atau apa nih? Lagi Mana menyamar. muka lu juga kayak gini kan? Nggak, ini bener-bener pengen nyoba aja. Belum pernah sepanjang ini, pengen tahu sejauh apa. Kalau di stand up comedy di luar negeri ada beberapa stand up comedian itu tampilannya kayak gini. Kebetulan saya suka juga Tom Segura, Louis C.K., Jokowi, dan lain-lain kayak gini. Nyobain aja. Siapa tahu lucunya sama. Ternyata tidak, Dok. Makanya gue bilang. Saya dibilang mirip Syekh Puji saya. Brengsek netizen. Orang pengen ganteng, malah dibilang mirip Syekh Puji. Tapi kalau di US kelihatan keren ya kali ya. Ya kan sana cowok-cowok rata-rata kan punya facial hair gitu. Kelihatan macho ya. Dan justru biar naikin usia. Karena kan orang-orang Asia ketika lagi di sana kan muda-muda. Atau orang sana yang tua-tua ya. Jadi sering saya kalau stand up kan suka bilang anak saya yang satu SMA, mereka, udah punya anak, saya sangka masih single, kata mereka. Jadi kita kasih beginian biar umurnya naik dikit. Agak lebih naik biar dikit dipercaya ya. kalau saya sudah dewasa. Karena gini, kalau di US itu kan kulitnya kering. Betul, itu apa sih? Ini ya, katanya kadar air di udaranya rendah sehingga kering kulit-kulitnya. Ya, saya juga kalau di musim. sana jauh lebih tua sih. Sama musim, jadi mudah kerutan. Iya. Makanya kalau orang bule kan rata-rata kerutan semua kan. Betul. Ya. Saya kalau lagi live TikTok atau live IG, Bang Panji, kalau lagi di New York tua banget mungkin. Karena dingin juga kan. Kalau dingin kan kayak tambah kering lah. Tambah kering ya. Saya kalau misalnya lagi di sana, di sini nih, Retak-retak. iya retak-retak, di sini retak-retak, di sini juga. Kulit jelek loh kalau di situ. Iya nggak jelas banget emang. Makanya di New York US kota itu, brengsek. makanya di US itu yang laku itu pelembab. Pelembab. Kalau di Iya Indonesia, benar. Saya nggak pernah pakai pelembab. Nih copot sepatu boleh nggak ya? apa-apa boleh. Saya nggak pernah pakai pelembab kalau lagi di Indonesia, kalau lagi di New York, bawaannya pakai apa tuh? Ditaruh-taruh di sini, Iya. pelembab. Kalau di Indonesia kagak laku, pemutih Iya, yang laku. Betul sekali. Betul sekali. Di sini lakunya, Bu. Saya tapi tidak mau pakai pemutih. Saya udah cukup nyaman dengan kulit sawo matang saya. Oke. Bro, lu ngomongin pilpres. Ya. Kenapa dari komikus kayak gitu? Nah, ini lebih ke ya resah aja. Kan pilpresnya terjadi terhadap kita semua. Oke. Jadi kan keresahan kita semua. Oke. Terus nggak tahu ya, mungkin karena saya udah terlibat di politik cukup lama, jadi cukup mantau, jadi cukup kecewa sama apa yang saya lihat. Oke. Kalau kita bedah, nggak adil sih kalau gue langsung ngomong pasangan 1, 2, 3. Ini kita gue lo nggak apa-apa nih, Dok? Kita Gue lo aja. iya nggak apa-apa, Oh, iya, siap. santai aja. Siap, oke. Gue nggak apa ya, saya tuh nggak fair kalau kita cuma bedah 1, 2, 3 dulu ya. Ya, Kita harus kasih manfaat lah ke masyarakat ya. Boleh, Kayak kasih yang dari fundamental dulu nih, Ya. dari yang sekarang dulu nih, Jokowi nih, pemerintahan Jokowi nih. Apa bagusnya apa jeleknya? Wah, jeleknya Bagusnya dulu apa jeleknya dulu nih? Bagusnya dulu Bagusnya lah. dulu Kalau lu bilang jelek ya ini banyak. Bagusnya. Bagusnya dulu. Salah satu yang paling bagus dari Pak Jokowi adalah
ini kita anggap aja sebagai sesuatu yang positif. Pak Jokowi memancing orang-orang yang tadinya tidak peduli, antipati sama politik, jadi mau terlibat dalam politik. Oke. Di 2014, di 2019 ada banyak keterlibatan orang-orang yang tadinya mungkin baik muda ataupun tua, baik orang yang baru kuliah ataupun ibu-ibu, terutama ibu-ibu pada zamannya, keikutsertaannya tinggi sekali. Ada negatifnya jadi tiba-tiba ada banyak orang puber politik, orang puber. Namanya juga orang puber ya, kan emosional, terus kayak sotoy gitu kan. Tapi kan puber ya, semua juga ngelewatin puber. Saya juga puber dulu. Dulu saya rambutnya belah tengah, dicat lagi di. Niatnya kayak karakter X-Men malah kayak Moffats. Cuman banyak orang jadi terlibat dan peduli sama politik. Pak Jokowi yang menciptakan itu. Juga ada salah satu yang masih saya apresiasi dari Pak Jokowi adalah keberaniannya dia untuk mengurangi subsidi pada BBM. Dan ini memang kalau lawan politiknya sih selalu justru jadi poin serangan ya. Tapi supaya harga BBM kita lebih dekat ke market. Kalau selama ini kan selalu disubsidi biar rendah terus, harganya jauh. Kalau emang lagi naik harga dunianya, ya naik aja. Naik aja. Kalau dulu kan subsidinya jadi tinggi tuh. Kalau misalkan harganya lagi turun, ya subsidi rendah. Kalau sekarang tuh dilepas subsidinya sehingga harganya lebih sesuai sama market, sehingga di kitanya juga lebih belajar, tapi secara anggaran juga bisa dialokasi sama yang lain. Gue setuju. Jadi kayak ngajarin bukan pembodohan ya. Iya. Kalau pembodohan tuh semua gratis, semua subsidi kayak gitu ya. Saya mau ngomong pembodohan, saya takut viral. Biar dokter aja. Dokter tampaknya cukup sering viral. Tapi kan itu pujian. Iya boleh, terhadap Pak Jokowinya. Iya, kan pujian kan. Artinya dia ngajarin kita, lo sudah saatnya kita pintar nih, kayak gitu kan. Memang harganya tinggi ya tinggi aja, kayak gitu kan. Jangan semuanya kayak kita ajarin bodoh. Semua gratis, dibodoh-bodohin aja kita kan, gitu kan. Iya. Tapi sekolah negeri gratis gak apa-apa kok tidak bodoh. Tergantung sebenarnya. Juga yang bagus dari Pak Jokowi adalah semangatnya Pak Jokowi dalam bangun infrastruktur. Jadi kalau bukan katanya, ada banyak orang bilang di eranya SBY yang oke tuh ekonomi makro. Jadi artinya setelah secara ekonomi kita oke, ya beranilah untuk menggunakan kondisi ekonomi yang lebih stabil ini untuk ngelakuin sesuatu. Nah, infrastruktur dibangun sama Pak Jokowi. Ini di luar kualitas dari infrastrukturnya, ada banyak bandara yang kemudian dipertanyakan, tapi itu oke. Terus juga oke punya presiden yang kupingnya tipis, dalam arti kata setiap kali ada sesuatu, dulu sih kupingnya tipis, sekarang tidak terlalu. Tapi pada zamannya kita tahu kalau kita ngomong sesuatu, Pak Jokowi pasti akan ngerespon. Karena kupingnya tipis. Kalau misalnya ada sesuatu sama kabinetnya, sama menterinya, sama kebijakannya, digosok dikit, tiba-tiba berubah. Dan senang juga ngelihat presiden yang genuine, mudah sekali untuk dicintai, mudah sekali dekat dengan rakyat. Coba mana lagi coba? Mana bisa ngelihat siapa yang namanya ya, konten kreator yang botak, yang sekarang suka tinju. Oh, si Celos. Celos kemarin ngajarin. Sama kayak lu. Ngajarin Pak Jokowi. Oh, siu. Iya. Coba kayak gitu sama PSBY. Kalau nggak didiemin sama PSBY. Apa Anda? Iya, tapi gue juga lihat itu. Iya. Kan juga ya kita lihat presiden gitu ya. Joget Gojek. Apa? Joget Gojek lu sudah lihat belum? Oh, belum lihat. Kayak gini dia. Oh iya, mau ya. Sumpah. Iya. Di satu sisi senang ngelihat beliau cair, di sisi lain kok agak mau disuruh-suruh ya. Gue agak malu tapi gue seneng juga sama pimpinan partai. Gue agak bangga, seneng kayak gitu, punya kayak happy, tapi agak malu juga kayak gitu. Iya, agak ngerem dikit lah, skrupnya kenceng dikit Pak Jokowi. Tapi gue keren sih, itu humble lah. Iya, itu adalah pendekatan yang baru karena kan dari Bung Karno, apalagi Bung Karno kan lebih kayak udah kayak figur yang mythical gitu ya, gimana banget gitu kayaknya. Tapi terus Pak Harto, Bu Mega, Gus Dur mungkin enggak, Pak Habibie, utamanya Pak SBY, itu kayaknya kan presiden tuh sosok yang gimana banget. Saya ingat dulu, saya pernah wawancara wakil presiden, wakil nih. Oke, yang mana nih? Pak Budiono. Okay.
Terus udah gitu saya wawancara di Istana Wakil Presiden, terus saya wawancara, saya mau foto, terus kan kita kan refleks ya. Kalau foto sama orang, apalagi kan kita artis kan, kita kan ngakrab gitu kan. Tangan saya gini, tangan gue gini dok. Pas mau gini, tiba-tiba pas pampres dari ujung ruangan teriak, Wakil Presiden tidak boleh disentuh. Terus gue kaget gitu kan. Oh maaf, Pak Wapres saya nggak tahu. Terus Pak Budiono, saya sih biasa aja. Tapi kan kita bisa bayangin kan. Kalau dulu aja Wapres disentuh aja nggak boleh, bayangin Pak Jokowi sekarang sama Celos gitu-gitu. Apa coba? Emang perlu ditonjok ada Celos. Aneh Anda. Tapi ya itu yang positif lah dari Pak Jokowi. Jadi positifnya ya. Oke, negatifnya. Ini masih ada nggak positifnya lagi? Sebenarnya masih banyak sebenarnya ya pasti masih ya. bisa digali. Itu yang menonjol lah ya. Ya, itu yang top of mind lah. Oke. Yang negatifnya, Bro. Oke, kita akan masuk ke episode selanjutnya. berat. Tapi kalau gua pribadi, ini mohon maaf, gua pribadi, gua nggak bisa megang omongannya Pak Jokowi. Ada banyak yang Pak Jokowi ngomongin nggak kejadian. Gue ingat banget tuh ada satu momen mana saya ini udah 2 periode, saya tidak akan terpilih lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk negeri. Dari omongan itu sampai dengan sekarang, tindak tanduknya tidak ngarah ke situ. Dari pelemahan KPK, revisi RKUHP, revisi Undang-Undang KPK, dipilihnya pimpinan KPK yang semua stakeholder nggak suka. Sekarang kan pimpinan KPK-nya kasus kan, itu kan ada panel waktu itu yang DPR tuh, DPR ini aja gitu, dengan semua tanda tanya kan sebenarnya kan dipertanyakan ada banyak hal dari beliau yang dipertanyakan, tapi 100% panel bilang ini aja orangnya dipilih sama Pak Jokowi. Tanggung jawab tuh harusnya tuh kalau misalnya emang beneran kasus. Banyak banget. Pak Jokowi ngomong apa, tiba-tiba enggak. Apalagi? Ada lagi waktu itu Pak Jokowi pernah bilang vaksin tidak akan pernah dijual, kalau ingat. Nggak lama dari omongan itu, dijual. Kalau sekarang kan udah lewat ya, terus jadi dijual kan sekarang dijual. Kan kondisinya berbeda. Komitmennya sama HAM. Dulu Pak Jokowi, apalagi sekarang lagi naik-naiknya kan, Pak Jokowi bilang saya tidak punya waktu debat Pilpres 2019, seberang sama Pak Prabowo. Okay. Kami tidak punya track record kekerasan HAM, kami tidak punya track record yang kayak gitu disebut-sebut gitu. Dan gue ingat waktu itu, dan ini Mbak Suciwati Munir yang cerita sama gue, Pak Jokowi itu nelpon Mbak Suci, nanyain soal HAM, berkomitmen dan segala macamnya, tapi sampai sekarang nggak ada. Bahkan lingkar-lingkar terdekatnya juga ada orang-orang yang diindikasi pelanggaran HAM gitu. Jadi, tapi yang paling terkini adalah kecenderungan Pak Jokowi untuk membangun dinasti. Itu yang paling mengecewakan. Kalau Pak Jokowi kecewa karena dia jadi korban dinasti Soekarnoisme, solusinya jangan bikin dinasti lagi dong. Kan Bapak ngelihat jeleknya punya dinasti. Karena Bu Mega dan Puan, Ibu Puan dari Soekarno, kan beliau ngeliat kayak apa dinastinya. Masa solusinya, nggak enak ya ada dinasti, gue bikin aja dinasti sendiri. Masa gitu solusinya? Dan indikasi bahwa beliau ngebangun dinasti mah kebanyakan. Dari beliau mengizinkan, gini ya, kalau main catur, sebelum kita nyampe ke skak, apalagi skakmat, kita kan posisikan sejumlah pion, posisikan menteri, posisikan gajah dan segala macamnya di posisi-posisi tertentu. Sekarang nih beliau udah memposisikan itu menuju ke skakmat, dan skakmat yang dimaksud adalah lahirnya dinasti. Ada satu langkah, anaknya baru juga 2 hari jadi anggota PSI udah jadi pimpinan. Dokter apa sih? Maaf saya nggak tahu. Kecantikan. Dokter kan kalau misalkan baru lulus 2 hari. Iya. Baru 2 hari dari kuliah gitu ya. Tiba-tiba langsung mengepalai kayak klinik kecantikan kan agak aneh juga agak aneh ya. Kok bisa? Pasti suuzon, pasti perasaan keburuk, pasti bapaknya kali ini yang punya atau gini deh, ada orang masuk perusahaan 2 hari jadi CEO kan nggak mungkin. Ya bisa jadi bapaknya yang punya perusahaan. Ya berarti bukan by merit gitu, bukan berdasarkan kemampuan. Siapa yang tahu PSI itu punya Pak Jokowi?
kayaknya bukan punyanya Pak Jokowi, tapi dua-duanya kepentingannya klub aja. PSI butuh pegangan, Pak Jokowi juga butuh jaminan kalau keluar dari PDIP. Itu gue pernah bahas loh, konspirasi. Kita ke PSI dulu ya. Konspirasi PSI, gue pernah bahas loh. PSI itu lahir kapan? Nggak tahu. 2014. Tahun? Bulan? 2014 ketika Pak Jokowi jadi presiden. Satu. Ya. Yang kedua, ketuanya Giring Niji ini pernah ada ngomong saatnya partai ini kembalikan ke pemilik asalnya. Terus tiba-tiba ketuanya Kaisang. Betul. Terus ada video yang lagi viral, Pak Tani dan Mawar Merah. Pak Tani mirip banget dengan Pak Jokowi. Mawar merahnya lambangnya PSI. Iya. Itu kalau dari gua itu kelihatannya itu kan banyak yang kekinian nih di luar lahirnya itu partai bersama dengan Pak Jokowi berdiri. Tapi itu kayaknya lebih ke, kalau gue tuh ngerasanya partai ini didiriin mau jadi fanbase-nya Pak Jokowi, suportif dan segala macamnya. Terus dibangun, digadang emang untuk dalam tanda kutip dipasarkan atau ditawarkan kepada siapapun aja gitu. Dalam hal ini emang pengennya ke Jokowi. Bisa jadi dari awal emang punyanya Pak Jokowi, bisa jadi. Bisa jadi dari awal Pak Jokowi merasa kayaknya boleh nih gue biarkan dekat sama gue. Dan juga keberpihakan Pak Jokowi ke PSI juga cukup tinggi ya, sering kali datang, betul sekali. Jadi bisa dua-duanya, bisa yang manapun. Cuman gue malas berasumsi. Apalagi Ibu Mega kan pernah nyakitin hati Pak Jokowi. Pernah, sering. Ya ampun. Anda kalau tambah partai, Anda siapa? Iya, pidato. Pak Jokowinya cengar-cengir, senyum-senyum. Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, wah kasihan deh. Ketawa. Semua orang ketawa, Presiden Republik Indonesia digituin. Banyak orang mikir gue tuh benci sama Jokowi. Gue benci sama situasi yang terjadi. Pak Jokowi gue yang milih, kalau kritik gue yang kritik. Tapi gue juga sebagai rakyat Indonesia, Pak Jokowi itu gue yang milih loh. Rakyat loh yang milih. Nggak patut juga direndahin seperti itu. Iya, gue punya stake dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Gue punya presiden yang gue pilih, terus gue ngelihat satu partai ngetawain presiden gue, yang bener aja lah. Makanya gue juga, serba susah dah. Tapi kalau memang kalau misalnya bulan depan ya, atau 2 bulan lagi nih ya, atau ketika Pak Jokowi turun dari jabatannya, ternyata bener itu punya PSI. Tanggapan lo, berarti kan ini mastermind banget nih kan? Menurut gue sih agak terlalu beresiko di Pak Jokowi karena otot-ototnya PSI masih terlalu lemah. Makanya Pak Jokowi sekarang, ini nggak tahu tayang kapan ya, tapi Pak Jokowi sekarang kan juga lagi manis-manis sama Golkar. Iya, lagi manis-manis sama Golkar. Jadi Pak Jokowi juga ngukur, Pak BTP juga udah tahu bahwa PSI ini rada-rada nggak ngengong. PSI kan pengennya kan Pak BTP masuk PSI kan. PSI yang apaan dah? Mending masuk PDIP dia. Nah Pak Jokowi juga sekarang kita lihat aja seberapa dengan Pak Jokowi masuk, seberapa besar dampaknya, siapa yang kemudian akan masuk ke kapal tersebut juga. Cuman Pak Jokowi pasti ngukur. PSI sih terlalu banyak tanda tanya sih di PSI. Terlalu banyak tanda tanya. Untuk kita balik Pak Jokowi deh. Apa kurangnya lagi nih dari hukum? Menurut lo ada perbaikan nggak dari zaman Pak SBY ke zaman Pak Jokowi? 10 tahun. Penurunan, kenaikan sama aja. Nggak ada yang ditangkap sih dalam menghina presiden. Kalau zamannya Pak SBY. Walaupun bukan Pak Jokowi yang nangkep ya. Makanya UU ITE, nggak tahu nih UU ITE direvisinya jadi diubah atau nggak. Jadi waktu itu UU ITE itu diganti, mau direvisi sehingga yang bisa ngelaporin presiden tuh hanya presiden sendiri. Tapi itu juga bahaya. Iya sekarang Jokowi slow. Kalau misalnya ternyata presidennya suatu hari nggak slow, iya nggak, bener nggak? Harusnya cabut semuanya aja. Itu kan udah diilangin pasca reformasi. Harusnya nggak ada, mau itu orang lain, mau itu Pak Presiden atau Bu Presiden sendiri, nggak bisa mengkasuskan orang yang menghina gitu. Udah lewat masa-masa kayak gitu. Cuman di eranya Pak Jokowi dan inilah kenapa emang pimpinan partai itu jangan buru-buru banget, harus ngerti politik. Makanya kan waktu itu kan ada videonya Pak Kaisang tuh yang ngomong, emang pernah ada yang menghina presiden ditangkap? Emang pernah? Di belakang bilang pernah. Oh iya pernah. Dia sendiri. Habis itu langsung belok. Tapi kan nggak pernah gitu-gitu. Jadi karena gue ingat, gue sering banget bercandain PSBY. Kemarin aja gue habis viral ngebercandain PSBY.
Pak SBY habis debat ngomong panjang lebar tentang pemilihan presiden, termasuk dia bilang pemilihan presiden Indonesia salah satu yang penting. Terus gue retweet, gue bilang, tapi Bapak kan nggak diajak. Maksud gue ngapain ikut komen. Wah, rame banget itu. Dan dulu gue tuh ngejulukin Pak SBY Mbeye. Karena Pak SBY kan suka ngeluh. Jadi dulu Mbeye itu gue artikan dengan ngeluh gitu. Jadi setiap kali orang ngeluh gue bilang, kenapa sih lu Mbeye mulu? Agak baperan ya dulu ya. Agak. Pak SBY kan gitu kan. Ingat ya waktu itu Pak SBY pernah, lihat ini, foto saya ditembak. Kan dia pernah. Tapi nggak ada ditangkap ya? Nggak tahu beneran, nggak tahu enggak. Yang pasti, lihat ini, foto saya bolong-bolong ditembak. Pak, Bapak kan jenderal, Bapak kan tentara. Coba, jangankan fotonya, bapaknya juga bisa ditembak. Kenapa Bapak drama? Ngomong foto saya ditembak. Nah, apa coba? Tapi bahkan dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada yang kenapa nggak pernah ada yang ditangkap. Oke. Tapi ya... Berarti kebebasan berbicara agak sedikit menurun. Sebenarnya kan katanya, konon, indeks kebebasan berpendapatnya emang turun. Konon, cuman kan kita nggak tahu. Bahkan waktu itu... Raffio Patra ya, aktivis yang waktu itu sempat ditangkap juga karena kritis. Itu kan terjadinya sekarang. Kemarin ada yang nge-tweet itu. Penculikan dan penangkapan itu bukan cuma tahun 98, 96, tapi juga terjadi sekarang gitu. Jadi ya, dan yang paling mengkhawatirkan itu sebenarnya kalau menurut gua ya, polisi di eranya Pak Jokowi. Oke, kayak gimana itu? Itu menarik. Kita kan tahu, dar. Wah, dar. Ada polisi tembak-tembakan, ada polisi terindikasi ikut berbisnis narkoba. Pak Sambo. Pak Sambo kan yang nembak ya. Iya. Kalau yang siapa namanya? Teddy Minahasa. Itu kan dulu jenderal itu. Iya. Tapi gue yakin ini nggak terjadi cuma di periode ini aja. Betul, dan memang baik bahwa ketahuan dan ditangkap itu positif, gue selalu memuji. Tapi itu juga menggambarkan bahwa polisi tidak ada reformasinya sampai sekarang gitu. Banyak orang memuji Kapolri kan. Yang mana tuh yang pujian? Gue jarang lihat pujiannya. Ya, karena at least ketangkep lah. Cuman masih terlalu banyak. Maksudnya kalau misalkan itu aja membuat kita muji Kapolri, berarti standar kita agak terlalu rendah. Terlalu banyak kesalahan-kesalahannya yang dilakukan polisi. Kemarin ada satu kejadian lagi tentang polisi. Sebenarnya ada banyak sih kejadian tentang polisi. Saiful Jamil kemarin. Iya, kemarin ya Saiful Jamil salah satunya. Itu aja aneh banget kan. Dikatakan bahwa ada orang yang bukan polisi ikut nangkep. Itu yang pakai jaket polisi itu bukan polisi. Sekarang kita nanya, terus kenapa dia bisa ikutan? Kenapa dia bisa ikutan? Lu tau nggak? Gue tau jawabannya. Apa? Karena dari SD kita selalu diajarin kata-kata gotong royong. Iya benar. Gue selalu bilang, gotong royong itu saudara kembar dengan keroyokan. Mirip. Gotong royong sama keroyokan itu mirip. Cuman indikasinya aja buruk. Itu aja gue nggak tahu ya. Mungkin ada banyak orang yang bisa bantu jelasin gue. Kalau emang penangkapannya legit gitu ya, benar. Kenapa nggak polisi berseragam aja sih? Nah itu. Kenapa harus polisi berpakaian preman? Dan bisa nggak kita ganti istilah polisi berpakaian preman? Dengan pakaian bebas. Pakaian preman gitu. Preman. Berarti harus ada tato. Ganti kayak polisi berpakaian wibu. Pasti nggak takut orang. Iya. Barusan Saiful Jamil ditangkap oleh polisi berpakaian wibu. pasti jauh lebih baik loh. Polisi berpakaian preman. Pakaiannya aja preman. Ya kelakuannya kayak preman kita nggak kaget. Iya. Terus kan sekarang gini deh, kita jujur-jujuran. Oke, Saiful Jamil tidak ditangkap. Oke, ternyata TO-nya adalah si asistennya yang namanya Steven itu kalau nggak salah. Tapi bisa nggak kita cari tahu kelanjutan dari orang-orang yang nangkep itu? Mana coba? Mana kelanjutannya? Coba bawa Kapolsek, Kapolda, Kapolri, coba kasih tahu. Itu orang-orang yang nonjok, mukul, memaki, padahal di mobilnya tulisannya melindungi dan melayani rakyat. Mana coba ujungnya? Mana ujungnya? Ditangkap nggak? Enggak ditangkap, dibebas tugasin, lalu mau disidang ke Propam.
bilang kayak gitu. Ada 2 orang. 2 orang. Iya. Itu kan karena ketahuan dan viral. Iya. Yang kagak ketahuan ke mana. Nggak sama yang bukan polisi itu gimana nasibnya? Tangkap kalau itu. Yang polisi? Yang polisi bebas tugaskan. Terus udah gitu pertanggungjawabannya sama kenapa mereka punya polisi yang kerjanya nonjok duluan. Saya punya stand up comedian teman, namanya Oki Rengga dan Lolo. Mereka itu tergabung dalam komunitas stand up Indo pukul dulu tanya belakangan. Masa kalah sama pelawak? Masa polisi kalah sama pelawak? Masa mukul dulu baru nanya? Sisi bener kan tonjok kan? Banyak ngomong lu. Sudah kita ada yang ngomong gini. Lu gak punya attitude ya? Gak punya attitude, kata gue. Polisi macam apa nanya gak punya attitude? Ada kan? Gak punya attitude lu ya? Gak punya attitude lah, nanya attitude. Gitulah banyak banget sebenarnya banyak banget dari Pak Jokowi yang kita pertanyakan. Anaknya bisa jadi wapres. Kemudian di tengah-tengah proses ini semua, beliau merevisi undang-undang yang membolehkan menteri tidak copot jabatan ketika mau nyapres. Sehingga sekarang kita jadi siwar kan, ini ketika lagi keliling-keliling ini pakai dana apa? Mau itu terutama Pak Prabowo ya, karena Pak Pak Mahfud nggak kelihatan. Tapi orang kan pada mempertanyakan ini presiden itu pakai anggaran apa sih? Karena katanya datang tugas, tiba-tiba kampanye. Duit gue, duit pajak, duit rakyat, kan duit gue. Anda tahu pajak progresif nggak? Enak loh itu. Gede banget gue bayar pajak. Gak rela gue. Itu kan semua duit kita guys. Gak rela. Kok bisa sih udah mah kepala daerah boleh nyapres tanpa harus copot jabatan. Sekarang ditambah dengan menteri gak perlu. Kan kita kan gimana sih? Seperti menguntungkan ya. Just do what's right aja. Lakuin yang bener aja. Yang bener aja. Kok susah banget gitu. Abis itu semua orang di sini kan pasti ada yang si Panji mah nggak setuju sama narasi keberlanjutan gitu kan, karena kan paslon 2, paslon 3 kan pengen nganjutin Pak Jokowi kan, sehingga kalau misalnya gue ngekritik Pak Jokowi kesannya gue nggak setuju, kesannya gue pilih yang satu. Tapi gue bilang di YouTube ini nggak usah pilih Anies sama Caimin, nggak usah, biarin aja mereka kalah. Gue nggak mau pilih mereka, gue nggak mau mereka menang. Udah, mau ngomong apa lu? Siapa yang menang jadi? Ya nggak, terserah, gue nggak mau, orang gue kemungkinan gol. Sekarang sejauh ini nggak tahu H-1 sejauh ini gue nggak ngeliat apapun yang bagus di depan mata gue. Tapi itu kan juga nggak mendidik, bro. Mendidik kata siapa? Lu ngomong-ngomong, tapi kalau golput kan artinya lu sama aja nggak memberikan perjuangan terhadap kebaikan negara ini. Emang rakyat Indonesia masih harus mempertanyakan itikat baik gue dalam memperjuangkan Indonesia? Gue udah jauh memperjuangkan Indonesia, jauh sebelum lu semua tahu gue siapa. Gue udah punya program provokatif tuh konten politik. Gue disomasi Menteri Hukum dan HAM. Gara-gara Pak Patrialis Akbar. Gara-gara gue mengkritik politik. Gue, kalau ada orang yang masih mempertanyakan apakah gue punya niat baik dan punya kontribusi untuk Indonesia, ini orang nggak kenal gue. Lagi pula, yang benar adalah gue. Dalam arti, atau gue yang seperti gue. Yang gue pilih menjabat, gue kritik. Yang nggak gue pilih menjabat, gue kritik. Gue nggak milih, gue kritik. Karena buat gue, Pilpres ini bukan urusan menang kalahnya saat itu. Kita ini lagi nyari siapa yang mau memimpin. Siapapun yang akhirnya menjabat, ya kritik dong. Orang blow on macam apa yang mikir setelah dia milih, selesai gue. Selesai. Kan pilihan gue, udah selesai. Loh, ya lu jaga dong. Orang blow on macam apa yang, orang bukan gue yang milih. Lah kan ini tanah air lu, Masian. Kan itu kan presiden negara lu, presiden tanah air lu. Orang macam apa yang berpikir, kan gue nggak milih dia, kan gue golput, ngapain gue kritik? Kan lu masih tinggal di sini. Jadi lu mau milih siapapun, nggak milih siapapun, golput ataupun enggak, lu tetap jalanin peran lu sebagai rakyat Indonesia yang peduli dengan tanah air, dengan memantau. Sehingga pada akhirnya siapapun yang menjabat buat gua, sama aja orang gua kritik sama kerasnya. Kalau orang nggak percaya gua ngekritik mereka sama kerasnya, tonton aja stand up gua kemarin di Mata Najwa. Semua juga kena, semua menteri gua sebut. Ini gambaran orang Indonesia mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun lagi kali ya. Karena di luar negeri, di Amerika kayak gini nih orang ini. Tipikal orang ini. Kita bikin sekarang kayak gitu dong. Nggak tahu ya, gue nggak tahu gue benar atau enggak, tapi itu yang gue yakin. Gue suka sih, kan kritis ya kan. Kritis tapi kan kritisnya logik ya. Tapi gue pengen tanya dulu, kalau misalnya lo nih, gue jadi presiden nih, misalnya aja. Gue dijadiin presiden. Panji Pragiwaksono jadi presiden Republik Indonesia ya. Lo satu aja, lo perbaikin polisi deh, kayak gimana caranya?
Lu pikir gampang? Iya kalau gue tahu caranya, gue gak jadi pelawak. Orang macam apa? Orang macam apa yang berharap solusi reformasi polisi ke pelawak? Ke pelawak. Makanya gue paling bingung tuh kalau di TV. Gempa terjadi di... jangan gempa deh. Misalkan kita ngomongin yang konteksnya kebijakan. Misalkan korupsi terjadi di kepolisian. Mari kita tanya pendapat Aldi Taher. Apa urusannya Aldi Taher? Ngerti apa Aldi Taher? Seringkali kan kayak gitu. Misalkan ada kejadian. Misalnya korupsi terjadi di kementerian. Mari kita tanya pendapat Hesti Purwadinata. Apa urusannya? Lu nanya sama yang... Ini media ini cuma nyari yang terkenal supaya beritanya ditonton. Cari pendapat orang yang layak untuk ditanya. Itu kayak kemarin COVID. Misalkan ada, nah misalnya Judika, Mas Judika, gimana caranya Mas Judika untuk menghentikan COVID? Udah goblok kali ini. Gimana sih? Tugas gua bukan memikirkan gimana caranya memperbaiki melakukan reformasi birokrasi polisi. Bukan itu tugas gua. Tugas gua adalah untuk bilang ada yang salah di kepolisian. Kalau gua datang ke restoran, gua bisa bilang kan, kayaknya makanannya menurut gua ada yang salah dengan makanannya. Tapi kan kalau chefnya keluar, masak sendiri dong kalau bisa. Gila kali lu, chef. Orang gua gimana sih gua bayar? Gua ngeluarin duit untuk makan. Gua boleh beropini dan memang kadang ada konten kreator yang foodie gitu ya dan food review suka kayak gitu. Tapi maksud gue, chef juga malu. Chef, masa gue nggak boleh nonton film terus gue bilang jelek ya filmnya gitu. Terus udah gitu sutradara bilang kalau bisa bikin film sendiri dong. Gila kali lu. Gimana sih? Sumpah ya, gue selama ini bangga dengan pertanyaan gue. Pokoknya kali ini gue kagum dengan jawabannya luar biasa loh. Ya berarti saya emang aneh dong. Nggak, tapi karena kita lupa soal the death of expertise. Yang ditanya yang populer, bukan yang kompeten. Jadi ya, makanya berhenti bertanya sama Aldi Taher. Itu orang aneh. Aneh dia. Gak usah lu tanya lah. Gue suka gaya lu, men. Maaf, saya hanya bisa jadi diri saya sendiri. Tapi kalau ekonomi menurutku lu jadi lebih bagus nggak? Kalau zaman Pak Jokowi? Gue bukan ekonom dan gue bukan ahli, tapi gue bisa bilang ekonominya Indonesia ini cukup kuat di hadapan terpaan ekonomi global sebenarnya. Okay. Sebenarnya Amerika kan lagi sulit sekali ya secara ekonomi. Mereka tuh diintip-intip resesi gitu. Dan itu sesuatu yang terjadi bukan cuma di Amerika, di banyak negara lain. Tapi di Indonesia sebenarnya kita masih bisa bilang kita sih baik-baik aja, kita masih aman. Meskipun kita dikorupsi habis-habisan. Kita tetap kuat. Duit kita baik di korupsi. Ada cerita loh. Duit kita banyak. Ada seorang pejabat, gue nggak usah cerita deh ya. Ada seorang yang dekat banget dengan pejabat lah, pengusaha yang dekat banget dengan pejabat cerita dengan gue. Indonesia ini luar biasa kuat katanya. Kita tuh dikorupsi itu nggak main-main. Aku pikir kita tuh dikorupsi 20% katanya. Ternyata kagak katanya. Harganya itu 10%. Naikinnya itu 90%-nya. Jadi korupsinya itu 90%. Gitu aja Indonesia masih gagah katanya perekonomiannya. Dok, menurut gue mending lu buka nama itu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau dia tahu sebenarnya korupsinya sampai 90% markupnya dan dia diam saja, dia membantu memuluskan proses itu. Kalau sampai dia berani ngomong kayak gitu, harusnya dia punya data dong. Nggak berani ngomong lah, bro. Nggak bisa lah. Hilang deh ngomongnya di Indonesia. Nggak bisa. Kalau ada orang tahu kebenaran kayak gitu dan memilih untuk diam, dia meneruskan permasalahan yang ada dan dia ikut kotor terhadap orang-orang yang kemudian jadi terdampak hidupnya gara-gara korupsi. Enggak semuanya seberani lo. Kan ada anak bini yang harus dipikirin. Emang ada punya anak, punya bini. Pertanyaannya kan, lu lagi mikirin lu atau lagi mikirin orang lain? Masalahnya kalau lu ngomong kayak gitu punya, akankah Indonesia berubah? Indonesia punya peluang berubah. Lu aja masih golput. Golput itu cara gue bikin perubahan, Dok. Emang golput salah? Salah lah. Kenapa? Haram. Keluar fatwa MUI. Dokter agamanya apa ya? Kenapa ngomong haram lu? Kan ada di Lambe Turah. Tapi dokter agamanya apa? Lu agama apa? Gue Islam. Nah, ya sudah lu haram. Kalau gue gak apa-apa. Kalau gue kagak. Gue aja Islam gak mempermasalahkan haram.
fatwa MUI loh. Tahu fatwa-nya apa nggak, Dok? Ada yang tahu fatwa-nya apa nggak? Apa? Fatwa itu bukan hukum yang harus diikuti. Loh, haram itu hukum yang harus diikuti. Fatwanya? Nggak tahu ke gue. Kalau fatwanya apa? Kagak ya? Enggak. Fatwa itu artinya, tolong dikoreksi, anjuran. MUI menganjurkan. Oh, anjuran. Fatwa itu berarti MUI menganjurkan sebagai majelis ulama menganjurkan bahwa golput itu haram. Oh, bukan wajib hukumnya dalam Islam. Enggak. Ya kan lah, kita kan disuruh nurut Allah, Rasulullah, Al-Quran. Mana ada rukun Islam suruh nurut MUI? Gue bakal mau ngomong, rame nih. Lu bakal nggak masuk surga. Lu bakal nggak masuk surga loh. Karena gue bilang, dokter, milih itu salah. Serius? Nyoblos itu salah. Dan golput itu benar. Kalau orang milih hanya karena ikut-ikutan. Orang milih hanya karena biar dia punya tinta di sini, biar dia bisa dapat upsize di Starbucks. Orang milih, ada kan kayak gitu kan? Orang milih tanpa tahu siapa yang dia pilih. Dokter, berapa sering sih kita dengar orang komplain soal korup di DPR? Sering nggak? Gue malah kagum kalau ada yang bilang kagak Betul. korupsi. Kita tahu kan di DPR ada yang korup. Ada yang korup. Pertanyaannya, emang dia di DPR simsalabim? Ada yang milih dong. Iya. Kenapa orang kayak gitu bisa kepilih? Karena ada orang yang nyoblos hanya karena nyoblos. Salah nyoblos itu. Kalau dia nggak tahu siapa yang dia coblos. Bener golput itu. Kalau dia tahu semuanya, riset semuanya, dan dia nggak rela kasih suaranya sama siapapun itu. Karena menurut dia, semuanya rusak. Golput tuh bisa bener. Dan milih bisa salah. Tergantung bagaimana alasannya. Jadi golput itu bener. Gue nggak ngajak ya, ntar gue di penjara lagi. Bapak itu dan sekarang gue juga kondisinya golput. Kunjungi beliau. H-1 kan gue nggak tahu tiba-tiba ada ilham ya. Iya, walaupun gue ragu sih. Gue ngeliat kalau ada serang fajar gimana? Bro, mesti berapa sih serang fajarnya buat gue? Cepet. Ya bro, nggak nutup rent itu di New York, bro. Ya ampun. Ya udah, lu apa deh sebutin gitu ya. Nggak ada. Uang haram. Nah itu baru tuh uang haram tuh. Gue langsung tanya aja kali ya. Kenapa kita harus memilih 01? 01 ini siapa nih? Nggak. Pak Jangan ya? milih. Nggak harus. Ya kenapa harus pilih dulu? Ada positifnya dong. Nggak ada. Sumpah? Nggak ada. Siapa sekarang 02? Tapi yang lu bilang... Tanya dong, kenapa harus milih 02? Kenapa harus pilih 02? Jangan, nggak usah milih. Nggak ada bagus. Kan gue bikin video YouTube. Di YouTube gue ada. Judulnya apa ya? Males milih Jokowi, males milih 01, 02, 03 kalau nggak salah. Tapi intinya adalah, gue bilang di video YouTube gue itu, gue bilang, saat ini gue nggak punya alasan untuk milih. Tapi gue punya banyak banget alasan untuk nggak milih semuanya. Tapi bro, lu kan public figure. Bagaimanapun ada yang nonton kan lu kan. Pasti banyak yang nonton kan. Banyak. Kan lu kan menginspirasi anak muda kan. Gua nggak minta. Kita juga kan ngajarin yang bagus dong. Emang ngajarin itu salah? dong. Salah lah menurut gue. Bener dok. Sama kayak lu bilang kayak gini ya. Nggak usah sekolah. Sekolah itu pembodohan. Banyak kok orang nggak sekolah bisa jadi orang. Dok, itu bukan apple to apple. Lu pertanyaan lu aneh. Katanya dokter lu aneh banget dah. Kagak dok, itu beda. Bukan, maksudnya itu ngajarin, mengajarkan, mendoktrin sesuatu hal yang salah, lu benerin. Tapi gua nggak salah. Gua gini, tahu nggak dok kenapa satu orang satu suara? Iya. Karena setiap orang memang ketika memilih emang harus subjektif dok. Harus. Iya, kenapa Bung nggak Karno. ajaran lu yang diubah kayak gitu? Lu harus pilih, tapi sebelum lu pilih, lu pelajarin dulu. Bukan lu ngajarin orang nggak usah pilih. Kebalik. Lu harus pelajari dulu, lalu putuskan lu mau memilih atau enggak. Iya, ajarinnya kayak gitu. Jangan kayak ke Emang depannya itu yang gue bilang. Itu yang gue bilang. Gue bilang, gue saat ini nggak punya alasan untuk milih. Karena semuanya programnya basic. Tahu nggak yang gue pengen denger dok? Apa? Siapa yang ngebelain perumahan? Masa kita nggak bisa beli rumah? Ada. Lu punya rumah? Lu punya Ada. rumah semuanya? Pak Anies, DP 0%. Enggak, itu waktu pilkada. Habis itu sekarang juga dia nggak berani ngomong, tapi jadi blunder. Dia nggak berani ngomong karena track recordnya jelek kan, DP 0% kan, sehingga kayaknya dia nggak berani ngomong. Gua aja bingung, kenapa ya Anies nggak nyebut? Nggak disebut. Kalau misalkan jawabannya kan nggak ditanya pas debat. Masa lu harus nunggu debat untuk ngeluarin program? Nggak ada. Sekarang gini, emang kita nggak capek disalahin boomer nggak bisa punya rumah gara-gara kita kebanyakan beli kopi?
Nggak capek, Dok? Capek gue. Gue capek ngeliat menteri ngomong kayak gitu. Kita nggak bisa beli rumah, karena rumah adalah instrumen investasi. Kalau ngomongnya Senin selalu naik harganya, gimana ngejernya punya rumah? Sebutin satu presiden yang ngomong secara terbuka dia punya program perumahan. Sebutin, Dok. Sebutin satu presiden yang bisa ngomong, ini menurut gua cara memperbaiki manusia. Pendidikan permasalahannya di sini. Sebutin, gue pengen denger. Gue nggak bilang semuanya nggak punya program. Makan siang gratis. Nah, menarik. Gue nggak bilang program itu jelek. Anak-anak gue sekolah di Amerika, anak gue yang cowok SMA, anak gue yang cewek SMP, mereka makan siang gratis. Makan siang gratis adalah untuk memastikan bahwa setidaknya anak-anak punya standar gizi yang sama. Tapi walaupun dokter kecantikan, tapi pasti punya basic dokter juga. Sebagai dokter, mungkin dokter bisa tahu bahwa makan siang gratis bukan program pengentasan stunting. Terlambat dong makan siangnya gratis. Kalau misalnya dilakukan di SMP, di SD pun. Sehingga kita kemudian sekarang jadi bertanya-tanya, apa emang Pilpres ini mau jadi tanding-tandingan gimmick? Emang Pilpres ini mau jadi tanding-tandingan sentimen? Sampai kapan sih? Sampai kapan sih punya Pilpres kayak gini? Okay. Ngomong dong program yang bermanfaat. Siapa kayak yang bilang, kemarin sebenarnya menarik waktu debat terakhir tuh. Baik Pak Ganjar ataupun Pak Anies mulai ngomongin ekonomi kreatif sebagai kekuatan diplomasi, makanan sebagai kekuatan diplomasi. Tapi itu kan itu mah jualan kecap. Sebut program dong. Kalau lu punya program, kan lu berarti datang dari latar belakang masalah. Berarti kan ada stakeholder yang ngomong sama lu. Abis itu lu punya solusi. Abis itu solusinya kita bisa ukur realistis atau enggaknya. Oke. Cuman ini nggak ada. Dan buat gua, memilih itu personal. Semua orang tuh harus milih personal. Itulah kenapa satu orang satu suara. Lu harus subjektif. Bung Karno bilang, lu tuh diperbolehkan milih atas dasar apapun. Okay. Bung Karno bahkan bilang, lu boleh milih berdasarkan agama. Kan waktu itu kan dia bilang nggak boleh dong milih berdasarkan agama kan gitu kan. Yeah. Bung Karno yang bilang, boleh. Makanya nonton dan belajar dan baca sejarah Bung Karno waktu memperkenalkan Pancasila sebagai konsep. Bung Karno itu sebenarnya lagi nego dalam bentuk orasi. Di depannya ini ada stakeholder Indonesia dari berbagai macam golongan. Bung Karno tahu di antara orang yang ada di depan dia ada yang pengen Indonesia jadi negara Islam. Bung Karno nggak pengen. Ini terlalu ragam, ada banyak kepentingan. Bung Karno bilang, kalau lu pengen Indonesia ini lebih mengangkat nilai-nilai Islam, pilih pemimpin-pemimpin Islam. Kalau emang lu pengen kayak gitu. Kalau lu pengen Indonesia misalnya negaranya seperti apa, lu pilih pemimpin-pemimpin seperti Bung Karno yang ngomong, lu mau nyalahin Bung Karno. Kita lihat demokratis saja habis itu ya. Yang mana yang lebih banyak itulah yang menang. Pakai jalan yang benar, pakai jalan yang terstruktur. Dan itu berarti Bung Karno membiarkan kita milih berdasarkan apapun. Boleh nggak orang milih capres yang ganteng? Boleh, cuman sayang aja. Kurang dalam alasannya. Boleh nggak milih capres yang galak? Boleh nggak milih yang gemoy? Boleh milih yang pintar? Boleh, semuanya boleh. Tapi, tidakkah lebih baik kalau alasan kita milih presiden karena kita akhirnya dengar sesuatu yang kita cita-citakan terjadi sama nih orang. Oke. Itu yang kita cari. Itu yang gue cari. Kalau gue nggak ngeliat itu, ya gue nggak mau pilih. Dan lu nggak ngeliat itu dari tiga-tiganya? Nggak ada yang ngomongin program yang bagus. Sekarang gini deh. Tanpa harus nge-google dan buka website resmi mereka. Siapa yang tahu program mereka? Siapa yang tahu? Tanpa harus nge-google. Gimana caranya? Mereka yang harus campaign. Mereka yang harus cerita. Mereka yang harus ngomong. Mana sekarang? Ada slogan selepet ngomik. Apa selepet ngomik? Selepet ngomik. Aneh. Gimik doang. Bagus kan kalau ada apa-apa diselepet katanya. Kalau emang pengen nyelepet orang doang, nggak harus jadi wapres, Caimin. Ya, nggak usah jadi wapres. Kami butuh program, kami butuh untuk Desak Anies. Desak Anies biasa aja menurut gue. Desak Anies sudah ada di zaman pilkada loh, banyak yang nggak tahu aja. Udah ada. Dan sekarang gini deh, Desak Anies ya. Anies ditanya soal membatalkan SKB 2 menteri. Nggak ngasih jawaban pasti. Anies ditanya soal LGBT, apakah dia bisa hidup tanpa dipersekusi? Nggak ngasih jawaban yang jelas. Tahu nggak kenapa? Khawatir sama suara. Desak Anies.
Nggak semua jawabannya bener loh. Ada yang nggak ada jawabannya. Tapi kan keren, dikupung 100.000, 3.000 orang ditanyain pertanyaan-pertanyaan tajam. Kan kalau kesannya kan Pak Anies kan dengan Caimin kan demokratis ya. Mendengarkan roastingan Kiki, nggak baper gitu, jadi ketawaan. Apakah dengan 01 terpilih kebebasan bersuara kita jadi lebih baik? Menurut lu kayak gimana? Enggak. Lah, ingat nggak waktu Pilpres 2019? Jangan pilih Pak Prabowo, nanti lu nggak bisa berpendapat. Nanti orang hilang, nanti orang ditangkap. Pak Jokowi menjabat, sama aja. Udahlah. Kalau itu masih belum lucu sih. Kalau pilih nomor sini, itu kuburannya gitu masuk neraka, itu lebih lucu. Iya, itu lucu. Itu lucu itu. Nggak masuk surga. Iya. Cuman kan sekarang pertanyaannya adalah, mana? Masa basic doang kampanye? Masa segitu doang? Oke. Sebel. Nggak semua orang Indonesia sebel, iya. Tapi untuk yang ngerti dan yang berharap banyak, ini kan 2024, ini kan bukan tahun 1999. Tapi yang paling lu sebel dari 01, 02, 03, yang nomor 1 paling lu sebel? Maksudnya yang paling lu kesel deh. Dari mereka gitu. bertiga? Kalau dari paslon 01 yang paling gue kesel adalah kalau Anies menang, orang akan terus pakai jabatan gubernur untuk batu loncatan dan kita nggak akan punya gubernur yang bisa menyelesaikan 2 periode. Capek gue. Mas Anies ini gubernur pertama yang full masa jabatan setelah Fauzi Bowo. Pak Jokowi masuk, nggak lama nyapres. Pak BTP ditangkap, Pak Jarod ngelanjut, nggak lama pilkada. Nggak ketemu. Ngebangun Jakarta kan susah banget. Gimana nggak susah? Warganya tuh presiden kok. Warga dari DKI Jakarta kan presiden Republik Indonesia. Susah tahu. Emang bisa megang jabatan gubernur DKI Jakarta 1 periode? Nggak bisa. Dan lihat aja nih. Diganti sama PLT Heru, banyak yang berubah, jelek lagi. Slogan diganti, jelek. Program-program yang sekarang lagi, gue secara realistis aja ya. Di antara begitu banyak programnya Anies Baswedan, yang paling bagus dan paling gue suka dan paling jalan adalah yang namanya Jaklingko. Ajaib banget. Dan gue ngerasain sendiri, gue boleh nyebut nama rumah sakit nggak? Boleh. Gue bisa di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Gue punya sleep apnea waktu itu. Gue naik angkot, lanjut LRT, lanjut Transjakarta sekali tap, 5.000. Naik angkot ngetap, gue tuh angkatan yang naik angkot gini loh. Gini loh. Pakai koin lagi. Gue naik Metro Mini nggak punya, gue gini aja, tak. Gue di generasi yang naik bis dari naik angkot gini. Naik angkot ngetap tuh, dan caranya yang dilakukan itu kan butuh dialog gitu, susah untuk ngelakuin itu. Makanya satu aja menurut gue ajaib. Tapi prediksi gue, ini program tidak cukup matang, warga nggak cukup banyak yang tahu. PLT. Ya, gue nggak tahu. Iya makanya nanti gubernur baru masuk, gubernur kan paling suka kan ganti-ganti program, hilang itu semua. Gue kesel. Makanya berkelanjutan ya. Orang bilang, lu mah egois. A, emang gue seharusnya egois, 1 suara 1 orang kok. Emang gue harus milih yang egois. B, lu yang egois karena lu cuma mikir menang hari ini. Gue lagi mikirin Jakarta selamanya. Kalau Indonesia rumah gue, Jakarta tuh kamar gue. Selama gubernur selalu jadi batu loncatan untuk jadi presiden, ini kota kasihan. Gue datang dari New York. New York itu dokter kalau ada rezeki atau siapa yang ada rezeki pasti tahu. Langitnya biru banget. Padahal kita tuh tumbuh besar dikasih tahu Indonesia tuh negara yang indah. Alamnya luar biasa. Tapi sayangnya di kota ini ketika gue datang gue ngelihat langitnya abu-abu gara-gara banyak pabrik. Katanya Pak Luhut ditugasin untuk bersihin langit-langitnya, sekali biru. Terima kasih Opung, terima kasih Pak Luhut. Giliran abu-abu lagi ngilang. Mana nggak kelar-kelar. Capek gue sedih. Sedih gue ngelihatnya. Jadi gue paling sebel dari paslon 01 itu. Oke. Paslon 02 gue sebel karena cara yang Pak Jokowi ambil untuk memajukan ini jelek sekali. Ini cara ngebangun dinasti. Semua tapi dinasti juga. Nggak semuanya. Siapa yang enggak? 02 lagi bangun dinasti, 03 bagian dari dinasti, 01 sebenarnya nggak ada dinasti. 01.
Nggak tahu ya. Bukan berarti bagus, tapi udah mah gubernurnya kalau menang. Tapi kan kalau bapaknya, kalau gue di dokter ya, anak gue kan peluangnya gede banget tuh jadi dokter tuh. Anak cucu gue kan gede banget tuh, apalagi kalau gue punya Dok, lu rumah baru aja sakit. mengungkap lu nepotisme. Bukan nepotisme, brother. Bukan nepotisme, brother. Tapi kita percaya bahwa gift, bakat itu diturunkan. Bakat nggak jadi apa-apa kalau nggak kerja keras. Anak lu berbakat jadi dokter, tapi malas, masa lu tetap pengen jadi dokter? Bukan, gini. Kita itu kan ada gen yang namanya diturunkan. Misalnya lu pelawak misalnya kayak gitu ya. Anak lu, selera humornya bagus juga. Berarti kan turunin. Anak gue kagak. Anak gue kagak bisa ngelawak, bro. Betul. Artinya kan ada gen yang diturunin nih. Emang Ketika dokter turunan? Emang ada bakat jadi dokter? Ada lah, bro. Apa bakat jadi dokter? Bukan Tangannya bakat nggak boleh jadi gemeteran. dokter. Bukan, cara berpikirnya. Bisa bangun terus tanpa kopi di rumah sakit. Karena harus ngoperasi. Tapi kan ada gen yang diturunkan. Kecerdasan itu kan sebagian diturunkan. Kalaupun ada yang turun ke dari dokter ke anak dokter, kayaknya pinter ngomongnya deh, Dok. Bukan kemampuan jadi dokter. Nggak, tapi ya kalau yang 02 menurut gua cara ngebangun dinasti terlalu banyak orang pada khawatir sama apa yang Pak Jokowi lakukan dan diamnya Pak Jokowi. Sekarang ya, presiden secara terbuka kelihatan, tidak secara terbuka mengakui. Secara terbuka kelihatan nunjuk berpihak sama satu paslon. Siapa? Ya Pak Prabowo lah. Nggak akan ngomong. Beliau nggak akan ngomong. Tapi kalau Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK nggak boleh ketemu sama siapapun yang sebenarnya lagi berkasus, kenapa logikanya tidak bisa kita aplikasikan sama presiden yang sebenarnya nggak boleh ketemu sama salah satu capres? Ini makan siang bareng, semua orang bisa lihat. Pak, presiden dengan menteri pertahanan, Pak. Kenapa ke menteri pertahanan harus di ruang terbuka? Kenapa nggak di kerjaan? Kenapa nggak dipanggil di istana atau manggil ke tempatnya menteri? Kenapa harus di restoran? Kenapa ruang meeting lagi penuh? Nggak mungkin. Emang situ startup. Ruang meetingnya habis, itu startup. Itu buruk loh. Kok nggak ada yang ngomongin sih? Masa ketika MK udah bilang bahwa keputusannya cacat. Makanya si Om dicopot dari jabatan ketua. Tapi publik nggak ada yang marah. Itu juga gue bingung sih. Nggak ada yang makan. Nggak ada yang marah. Iya karena mungkin nggak ngerti. Tapi ketika MK udah bilang itu tuh salah itu. Tapi Pak Jokowi nggak ngasih komentar karena katanya saya nggak mau intervensi. Sementara ketika debat tiba-tiba ngomong kok nyerangnya personal, tiba-tiba nyaut. Ngapain sih? What are we doing here? Orang bisa bilang gue benci Anies, benci Ganjar, benci Prabowo, benci Jokowi, terserah deh. Tapi gue ngomong ini tidak berdasarkan benci. Kalau lu mau percaya sama gue ngomong ini berdasarkan cinta. Gue cinta banget sama ini negara. Gue pakai sudut pandang Pak Jokowi deh. Kalau misalnya Pak Jokowi bilang kayak gini. Pakai sudut pandang. Iya, kalau misalnya Pak, kemarin soalnya ada Pak Fahri Hamzah datang ke sini juga. Dapat sudut pandang dia. Sudut pandang dia kayak gini, satu-satunya presiden di Indonesia yang mikirin kelanjutannya ke depan. Selama ini presiden Indonesia katanya cuma mikirin kayak 5 tahun atau 10 tahun waktu dia berkuasa nih. Ini ada seorang namanya Bapak Joko Widodo, ya, dia memikirkan setelah ini dia pengen semua program dia masih berjalan. Makanya kayak dia mempersiapkan pimpinan selanjutnya untuk melanjutkan program-programnya dia. Untung Fahri Hamzah ngomongnya malu, Dok. Kalau ngomong sama gue banting tuh omongan tuh. Bang Fahri, kawan kita. Tahu nggak kenapa, Dok? Kenapa? Bang Fahri pun tahu itu kan omongan kecap. Masa ada presiden yang nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Masa SBY nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Nggak mungkin. Itu obrolan yang omongan yang sangat subjektif. Bahwa Pak Jokowi adalah presiden pertama dalam sejarah Republik ini yang peduli dengan keberlanjutan. Gua kasih tahu sesuatu yang objektif dan data. Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden Republik Indonesia dalam sejarah yang anaknya jadi kepala daerah. Itu fakta. Seorang bertanya, salahnya di mana? Oke. Sekarang lu punya menantu wali kota, lu punya anak wali kota. Jadi lu punya orang di eksekutif. Om di judikatif, anak di legislatif. Menantu di mana? Kan anaknya Kaisang kan legislatif kan? Iya. Menantu di wali kota kan? Iya. Artinya Pak Jokowi punya orang di eksekutif, judikatif, sampai legislatif. Ini namanya trias politika.
dulu semuanya jadi satu, Dok. Dulu satu orang, si raja yang nentuin. Ya gue adalah suara rakyat, ya gue hakimnya, ya gue jaksanya, ya gue yang nentuin, ini semuanya gue. Tapi kan terlalu besar kekuatannya. Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Jadi di negara modern dan demokratis dipecah. Satu orang legislatif, satu orang eksekutif, satu orang yudikatif, maksudnya satu pihak, biar nggak semuanya, biar ada ruang debatnya, biar ada ruang diskusinya. Supaya nggak celahnya nggak banyak ya. Ya biar nggak kong kali. Masalahnya orang sudah tahu itu semua, itu rahasia umum, yang datanya sudah bisa di-googling. Tapi kenapa masih ada kompromi tentang itu? Kenapa masyarakat itu masih kayak ngelihat, masih bisa kompromi lah kita soal gitu? Karena puber politik itu ya banyak yang emosional terhadap politik, pengen yang suka, yang baik dan segala macamnya, yang gemoy, yang ngomongnya bagus, yang ganteng gitu-gitu. Tapi B, ya emang karena sistem pendidikan kita tuh lupa bahwa hal-hal kayak gini tuh bukan hafalan harusnya jadi ruang diskusi di sekolah-sekolah. Ini ntar balik lagi ke masalah pendidikan. Dan sayangnya orang-orang yang punya pengaruh di internet ini juga lagi sibuk jadi bagian dari kontes ini. Sehingga nggak ada orang yang berani ngomong kemungkinan gue golput yang bisa ngomong hal kayak gini. Gue mah di tengah. Harusnya semua public figure kayak lo ya, kayak gitu. Berada di tengah-tengah. Gue dagunya mencong, kuping gue tinggi sebelah, jangan kayak gue. Cuman emang nggak ngelotok aja di kepala mereka, nggak ngelotok. Nah sekarang Pak Jokowi itu punya kaki di semuanya. Sekarang kan semua satu suara jatuhnya, atau bisa jatuh, atau punya pengaruh. Tentu, ini yang paling gue sebel. Dia ngomong kayak gini karena dia tinggal di US kali ya? Nggak takut ya? Nah, kan warga negara, gue tetap bolak-balik. Dan gue kan tetap WNI. Ini yang paling gue kesel. Mau itu Kaesang, mau itu Gibran, mau itu Pak Jokowi, semuanya ngomong gini. Iya kan ini mah bukan dinasti. Ini kan demokrasi, kan dipilih, kan rakyat yang milih. Kalau dinasti kan kerajaan. Gue setiap kali dengar itu gue bilang, ya kita semua juga tahu itu. Ketika kita bilang dinasti, inilah bentuk dinasti di negara demokrasi. Kayak gini bentuknya. Kayak gini bentuknya. Kita pikir ini kerajaan dinasti beneran. Enggak. Ini bentuknya. Kalau lu ngeliat dinasti dipraktekkan di era demokrasi, di negara demokratis, ya kayak gini bentuknya. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang dikhawatirkan. Dan itu yang sangat disayangkan. Gue bukannya benci siapa-siapa gue. Beneran deh. Cuman kalau bener ngomong bener, kalau salah ngomong salah gitu. Dan orang bilang, mana si Panji nggak pernah ngekritik Anies dulu waktu dia jadi juru bicara, ya dia jadi gubernur. Gue jamin, sekali lagi ngomong objektif aja. Sebutin satu YouTuber, bukan media ya, bukan kayak asumsi gitu atau kayak narasi TV. Satu YouTuber manusia yang paling sering bikin konten ngekritik Anies Baswedan. Loh, cuman gua tanggung jawab. Oke. Kalau jelek ya jelek, ya banjir ya diomongin, Formula E diomongin, tuduhan korupsi diomongin. Gue bahkan bikin review 2,5 jam review satu masa jabatan. Gila, lu tonton ikutin terus ya Pak Anies ya. Karena gue mau tanggung jawab. Salah nih. Iya, gue mau tanggung jawab. Gue bahkan bilang sama Mas Anies, if I had to choose, gue mendingan Mas Anies jadi gubernur, nggak pengen jadi presiden. I vote for you to be a governor. I didn't vote you to be a governor so you can be the president. Oke. Gimana nggak? Gue milih lu untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Oke. Gue nggak milih lu jadi gubernur supaya lu bisa punya batu loncatan jadi presiden. Ya karena kan sorotannya jadi tajam, jadi lebih banyak bisa naik ke atas. Iya, dan sekali lagi satu orang satu suara itu alasan pribadi gue ketika gue milih Mas Anies Baswedan. Mungkin ada yang milih Anies Baswedan karena pengen dia jadi presiden, itu orang yang berbeda. Tapi gue nggak pengen. 03. Baru mau ngomong gue. Katanya paling intelektual. Intellectually. Ya soalnya kan rambutnya putih belajar terus. Yang paling gue iri palanya sih Pak Ganjar. Gue lebih baik rambut gue lengkap tapi putih. Kayak Jose Mourinho daripada botak. Gue lebih baik kayak gitu. Gue nggak mau 03 menang karena gue capek ngelihat presiden yang diperlakukan sembarangan sama Bu Mega. Gue sebut aja. Emang lu nggak capek? Emang lu nggak capek ngelihat presiden duduk di depan pimpinan partai terus pimpinan partainya, Pak Jokowi atau Pak Ganjar bisa, Pak Ganjar, kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Emang lu nggak capek? Emang lu nggak capek punya presiden yang pokoknya saya nggak mau punya 4 menteri. Jangan sampai nanti
Misalnya Pak Ganjar datang ke saya, Bu Mega, saya pikir karena partai kita sudah menang banyak, kita bisa, moh nggak mau. Emang lu nggak capek? Nggak sedih lu Presiden Republik Indonesia digituin? Gue mah sedih. Lu nggak sedih ngeliat foto Pak Jokowi duduk di kursi kayu, di seberangnya ada Ibu Mega duduk di kursi empuk. Lu nggak sedih? Itu presiden kita loh. Lu ngomongin soal penghinaan presiden, itu bukan keluar dari mulut-mulut yang berniat mengkritik beliau. Tapi perilaku dari orang-orang yang berpikir mereka ini punya hak atas Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyatnya. Itu penghinaan presiden. Lu mau punya presiden yang masih digituin, pilih Ganjar. Mungkin si Mama sudah berubah. Kemarin aja masih ngomong, kemarin tau nggak Bu Mega ngomong, saya bukannya menakutin nih, tapi jangan bully saya di internet. Saya punya lawyer. Nah, iyalah Bu. Nggak berubah. Bu Puan mungkin berubah. Bu Puan punya indikasi berubah. Yang penting semuanya solid. Solid. Tapi selama masih Bu Mega, gua punya kecurigaan yang sama. Bahwa yang sama akan terjadi. Dan kita juga nggak tahu. Mungkin Bu Mega juga nggak kayak gini dari zaman dulu. Dulu nggak gini, sekarang kayak gini. Siapa yang mau jamin Bu Puan nggak akan berubah kayak Bu Mega? Gimana coba? Gimana cara gue mau percaya sama PDIP? PDIP sampai dengan saat ini menunjukkan dirinya antara seminimal-minimalnya, dengan segala hormat teman-teman PDIP, ada sejumlah faksi di PDIP yang percaya dengan omongan gue. Seminimal-minimalnya PDIP adalah partai fans club Soekarno, seburuk-buruknya PDIP adalah partai dinasti karena diturunkan. Kalau mau ngebuktiin gue sebaliknya, cari kalau gitu pimpinan partai yang bukan turunan Bung Karno. Kan demokrasi. Kan negara demokrasi, by merit, by bukan karena lu anak sendiri siapa. Tidak mencontohkan itu ya. Dan kan setiap kali ada yang mau punya suara untuk kayak gitu, orangnya selalu hilma, bahasa bancinya alias hilang. Atau tidak ngangkat, jadi ya. Wow, 1, 2, 3 jadi yang nilainya paling mending? Nggak ada. Paling mending nggak ada? Semua masalahnya tuh masalah yang krusial menurut gue. Menurut gue pribadi. Gini aja deh, kalau capres belum, cawapres. Apalagi? Yang paling mending? Paling mending Pak Mahfud sih. Paling mending Pak Mahfud kalau menurut gue. Pak Mahfud punya dasar hukum yang oke. Cuman kendala gue, dan ini personal, Pak Mahfud sih emang genit dari dulu sih. Genit terhadap jabatan, kayak selalu naik panggung untuk punya, ya menurut gua dari zaman beliau masih hakim MK. Hakim MK tuh tidak wajar loh untuk beropini kepada publik terkait ini dan itu. Beliau hakim gitu. Dan karena gua menghormati, dan buat gua Mahkamah Konstitusi itu on a pedestal gitu, tinggi sekali itu mahkamah. Gue dikasih tau sama teman-teman gue yang lawyer, lu kalau pengen lihat hukum dipertarungkan dengan ideal, lu ke MK dulu setidaknya. Tapi lu punya paman nggak di situ? Tidak punya saya paman. Di antara semua. Kata Pak Fahri Hamzah, yang salah itu bukan MK-nya. Benar, kata Pak Fahri Hamzah, yang salah itu bukan MK-nya. Yang salah itu adalah ketua MK mencintai adik seorang presiden. Kocak lu, Bang Fahri. Kocak lu. Untung gak duduk bareng gitu Bang Fahri. Gue deket sama Bang Fahri, deket banget. Oh iya? Deket banget. Cuman kan gue tahu, dan Bang Fahri tahu, kita semua tahu. Ini orang-orangnya lagi kerja, Dok. Iya. Ini orang-orang lagi kerja. Gue juga tahu rasanya waktu gue jadi jubir Anies, lagi kerja. Jadi mencari alasan pembenaran ya? Enggak, gue nggak mau nyebut alasan pembenaran, tapi itu yang beliau yakini. Tapi Anda tetap kocak, Bang Fahri. Kalau waktu bisa diputar ya. Jadi kan 01, 02, 03 nggak ada yang oke nih menurut lu nih. Sekarang kalau gue tanya sebagai lu sebagai pengamat nih, yang lu harapin maju tapi kagak maju. Lu sebagai presiden, Karput sebagai wakil. Oke. Perdamaian. Mencontohkan bahwa perdamaian bisa terjadi, bahwa konflik bisa diselesaikan dengan baik. Lu kenapa ke ini sih? Lu kenapa ke ini sih, ke Amerika sih? Apa karena lelah di Indonesia? Kalau mau
Kalau ke New York mah lebih lelah dok, itu dok. Bukan siapa-siapa di situ, berjuang dari enakan di bawah. New York atau di sini nih? Di sini jauh dok. Walaupun langitnya busuk, tapi jauh lebih enak di sini. Apa enaknya? Pertama, secara status sosial gue jauh lebih tinggi. Orang kenal gue, orang baik sama gue. Bang, minta foto bang. Gue punya rumah, gue punya kendaraan, atau tadinya punya kendaraan. Rupiah enak, makanan enak, hidup enak lah. Di sini hidup enak. Banget ya? Hidup enak. Saling bantu, saling gotong royong walaupun kadang keroyokin. Kalau di New York itu semua tuh serba berat. Ekonomi berat, kehidupan berat, rasisme, bullying. Berarti presiden kita berhasil dong. Presiden kita berhasil dong. Pak Jokowi? Buat kita lebih baik, entah siapapun ya presiden kita berderet-deret itu berhasil dong. Kalau gue mah dok, gue mah nggak mau ngebandingin negara yang baru merdeka 1945 dengan negara yang merdeka 1776 dok. Nggak sebanding. Tapi lebih enak. Jangan. Dibandingin Singapura aja lebih enak. Apa Indonesia? Rasanya iya. Rasanya iya. Orang tanya dengan gue kan, Iya. orang kan mahasiswa kan nggak mau pulang. Iya. Abis Singapura nggak mau pulang. Iya. Di Australia nggak mau pulang. Iya. Di Amerika nggak mau pulang. Tahu Gue nggak tanya, gimana caranya mulangin mahasiswa yang di Singapura? kayak gimana? Suruh cobain ke negara lain sekali-sekali. Ntar dia akan ngerasa, ternyata Singapura nggak bagus-bagus amat. Orang yang ngerasa Singapura keren pasti nggak pernah ke negara lain, maaf ya. Enggak. Orang yang ngerasa negara itu keren artinya nggak punya duit. Oh ya mungkin. Soalnya, gue bilang ya, yang paling enak tuh di Indonesia, brother. Benar, gue juga. Kalau lu di Singapura kena tilang, lu udah tangkap itu. Kalau lu di Singapura bunuh orang, udah tangkap itu. Cuma di lu bunuh orang, lu pasti bebas keliaran. Untuk orang-orang tolol di internet, beliau lagi bercanda ya. Dan lu anggap serius lu. Dia lagi bercanda nih. Lagi being sarkastik, tolol. Aneh. Korupsi. Tersangka lagi masih bisa bebas di Betul. kurang enak apa di Indonesia? Iya kalau bebas. Sebenarnya di penjara tapi nggak tinggal di penjara Nah, nggak iya. ada. Enak banget kan di Indonesia kan? Betul. Itu betul. surga ya. Betul. Kalau orang bilang itu surga itu ada di Panama, salah. Anda salah. Surga itu ada di Indonesia. Panama? Ada apa? Ke surga pajak. Oh, ternyata Anda tuh surga tuh urusannya duit benduit. Ya, surga tuh hidup enak. Nggak harus, tapi ya karena pengen ngebangun karir sebagai stand up comedian aja dong. Di sini gua rasa Jobnya sudah mulai sepi. dok, sebutin satu pelawak yang dokter anggap lebih lucu daripada saya dok. Sebutin. Kan Bapak dokter kan ngomong saya jobnya nggak laku. Sebutin. Lu lucu sih. Kan Lu kita lucu ngomongin dan laku. gue suka. Kita ngomongin laku. Sebutin. Kiki Saputri. Kiki Saputri. Nah, lagi laku banget pas di Pilpres. Siapa lagi? Naik job dia soalnya. Siapa? Stand up comedian. Yang menurut lu lebih lucu dari Komedian. gua? Komeng, Raditya Dika. Siapa lagi? Siapa? Radit tadi udah ya. Dokter, semua nama-nama yang tadi disebut belum pernah satu kali pun bikin pertunjukan di Istora Senayan di depan 7.500 sold out dengan harga tiket 1 juta. Kalau ngomong lucu, subjektif. Tapi angka bisa dihitung. Jadi kalau ngomong gua nggak laku, si Panji nggak laku ya, cari dulu aja satu pelawak yang bisa bikin sold out Istora Senayan. Cari aja dulu satu, baru lu ngomong gua nggak laku. Gua pindah ke New York karena gue penasaran. Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia, Nigel Eng tuh Uncle Roger orang Malaysia, Jocelyn Chia orang Singapura. Ada 270 juta manusia di Indonesia. Masa nggak ada satu stand up comedian mendunia yang dari Indonesia? Masa nggak ada? Masa nggak ada yang mau nyoba? Masa nggak ada yang mau... Dan gue nggak bilang gue yang akan jadi. Oke. Tapi kan semua harus dimulai dari suatu Gue tempat. setuju. Jokowi juga bisa jadi kayak gitu kan ada orang-orang Filipina sebelumnya kan. Oke. Ronnie Cheng juga bisa kayak gitu kan ada orang Malaysia sebelumnya. Cita-cita gue, kalau gue mah cita-cita gue ke New York mah untuk gue pribadi sederhana. Asal gue bisa hidup dari stand up aja, udah cukup buat gue. Sebagai komika, gue bisa hidup dari karya di New York udah cukup. Anak gue bisa sekolah, istri gue bisa hidup, mau furniture apapun yang dia lihat di Amazon gue beliin, apapun. Istri gue pengen apapun, main sepeda, istri gue pengen dishwasher gue bisa beliin. Buat gue yang penting gue bisa hidup dari stand up. Tapi cita-cita gue jangka panjangnya adalah gue pengen suatu hari ketika umur gue 67 atau 70 ada anak muda nyamperin gue yang lagi duduk di taman ngasih makan sama burung terus bilang, kakek kenal saya nggak? Terus gue ngeliat mukanya gue bilang, kamu bukannya stand up comedian dari Indonesia? Iya, saya mau ngasih tahu kakek, saya bulan depan mau show di Madison Square Garden. Mau terima kasih sama kakek. Kalau bukan karena kakek bukain jalan mungkin saya nggak akan nyampe situ. Itu cita-cita gue dok. Itu yang gue pengen.
Dan itu berarti alasan gue ke idealisme New York. lu sama kayak Agnes Mo lah kurang lebih ya. Agnes Mo tuh juga kayak gitu tuh. Agnes Kalau Mo jauh lebih bayaran- berhasil daripada saya dong. bayarannya kalau kita ngomong duit bisnis mungkin di Indonesia lebih banyak duitnya ya. Tapi kan beliau mau pindah keluar, pengen apa ya, buka jalan yang baru kayak itu, menunjukkan dengan dunia. Mungkin. Kalau Agnes, Brian udah lebih berhasil. Kalau gue, Laku nggak lu di US? wah boro-boro dok. Gue kemarin habis stand up, dapat job, dibayar via Venmo. Venmo tuh cash app gitu kayak PayPal gitu. Kata produser acaranya komika juga. Gue minta Venmo lu dong, gue mau kirim bayaran. Kemarin show stand up, thank you. Gitu. Duitnya masuk $2. 30.000. Gue stand up harga 2 kopi tuku. di New York deh. Lu stand up pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris dong, Dok. Buset. Iya. Coba. Coba praktekin. Gue bener-bener dengerin. Ini salah satu Walaupun nggak ada yang ketawa pasti orang Indonesia. ini bit. Sebenarnya untuk yang pengen tahu di Instagram gua, kalau kan suka ada highlight reels tuh di atas tuh, ada yang tulisannya jokes. Itu ada kayak puluhan joke gua bahasa Inggris. Tapi salah satu bit opening gua yang sering gua pakai adalah I come from Indonesia. If you don't know where that is, it's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf, and it's so far away. Joe Biden probably won't survive the trip. Kan udah tua dok. Perjalanannya jauh dok, takut meninggal di jalan gitu. Jauh banget Indonesia. Itu beat Tapi yang... kan gue yakin lu kagak ketawa kan semua kan. Nah, dia biasa bahasa Prancis. Enggak. Di setting ada slow-nya ya, aku slowin dikit 0,5. Tapi itu beat bekerja dengan baik karena gue bisa cerita soal Indonesia tapi mereka ngerti konteksnya. Itu salah satu beat. Berarti lu another level ya. Enggak banyak loh orang yang bisa ngelawak itu pakai bahasa asing. Sebenarnya banyak dok. Di Indonesia tuh nama-nama kayak Mo Sidik, Annie Yang, Regi Hasibuan, Ben Danio, Duto Triaji. Ini adalah nama komika-komika yang berbahasa. Bahkan komika Indonesia pertama yang punya karir internasional adalah Mo Sidik dan Regi Hasibuan. Mereka udah headliner, artinya udah jadi pemuncak acara di Southeast Asia. Bahkan Mo Sidik itu satu-satunya wakil Asia di Comedy Central Asia. Jadi sebenarnya sih mereka lebih dulu, mereka juga punya karir internasional. Gua kebetulan dari pemodalan lebih baik, jadi gua ngembanginnya di Amerika. Di sana lo stand up comedy di mana? Di pinggir jalan atau di ruangan opera? Gua masih jualan tiket pinggir jalan, bener nggak bohong gua. Kalau di Korea dengan Amerika kan ada kan jalan-jalan kayak gitu kan, di pinggiran kan orang main show kayak gitu, nyanyi kayak gitu. Lu di situ? Enggak. Saya kadang di comedy club, kadang di bar, kadang di cafe, kadang di teater gitu. Pernah nggak di teater gede kayak di opera gitu? Enggak, gue paling gede di New York itu di depan 250 orang, itu juga jadi opener komika. Ada senior namanya Sammy Obeid, gue jadi opener. Paling gede kayaknya crowd gue itu deh, paling gede. Dibayar berapa lo kalau di Amerika? Setelah gue pikir-pikir, gue nggak dibayar sama Sammy Obeid, baru ingat gue. Tapi gue lakukan itu dengan senang hati, karena dia idola gue. Kalau orang pengen tahu siapa sih yang gue idolain di New York, yang gue pelajari dan gue ikuti jejak karirnya tuh namanya Sammy Obeid. S-A-M-M-Y, Sammy Obeid, O-B-E-I-D. Dia lagi viral belakangan ini soal Palestina Israel, dia keturunan Palestina. Tapi dia idola gue dan itu show paling gede gue di situ. Cuma 250 orang. Tapi nggak apa-apa. Baru 2 tahun, Dok. Nggak dibayar. Berarti lebih banyak kan duit di Indonesia dong? Makanya gue sekarang lagi di sini, Dok. Gue kerjanya, itu yang duduk di kursi, kerjanya nyariin job. Kalau job udah banyak, gue balik ke sini. Terus gue nyari duit terus untuk dibawa ke sana. Jadi sekarang gue ke sini untuk job, untuk ada kan gue punya company, Comika namanya. Kami mempromotori acara. Nanti tanggal 26 Januari itu ada show di Balai Sarbini, namanya Comikaze. Komikaze sih, baca Komikaze. Itu ada Uus, ada Coki Pardede, ada Abraham Tino, ada banyak komika-komika solid. Dokter kalau menonton nanti disiapin kalau bisa. Oke. Itu acara stand up yang beresiko. Kalau suka dengan obrolan kami tadi, itu jauh lebih lucu. Nah kalau misalkan izin promo dikit ya, Dok. Boleh. Kalau misalnya ada yang menonton, tiketnya tuh tersisa tuh hanya kelas VIP. Itu 490-an sekian, 490 ribuan. Ada kode promo. Kode promonya itu adalah Juragan Somasi. Juragan Somasi. Caps Lock nyambung. Nanti dapat diskon 10% untuk beli tiket off air. Beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Sekali lagi, kode promonya Juragan Somasi.
Yang bawain siapa aja? Itu tadi ada. Lo. Enggak, itu acara yang gue bikin. Tapi yang ngisi Coki Pardede, Uus, Abraham Tino, Bintang BT, ada Sukras Putra, ada Bahrul Alam, ada Iqbal Kutul dengan host Ristek dan Bonar Manalu. 26 Januari jam 8 malam di Balai Sarbini. 1000-an penonton. Seru tuh, Dok. Siap. Seru. Iya. Ada giveaway? Oh iya. Untuk yang nonton ini. Betul. Tapi rencananya untuk gue IG, juga. Oke, asik. Untuk dokter juga ada. Ya. Untuk IG bukan untuk gue. Untuk dokter juga. Pengennya untuk followers IG juga. Berapa banyak? Syaratnya apa? Tapi ini untuk Instagram kan? Punya gue juga. Untuk Instagram kan? IG gue, Comika, IG dia gitu ya. Kita masih ngemis follower, Pak. Lumayan loh. Apalagi perusahaan saya. Saya butuh subscriber dan followers dokter untuk pindah ke saya. Kita masih butuh, jika Anda melihat dia cerdas dan pintar, silakan subscribe ya. Jika tidak, ya tetap subscribe ya. Iya. Yang penting kita tumbuh bersama-sama. Tumbuh bersama. Tapi nanti untuk yang di IG, pantau IG-nya. Kalau dokter berkenan, nanti pantau IG-nya dokter. Siap. Brother. Thank you ya sudah datang ke sini. Gue yang terima kasih. Ini maaf ya kalau misalnya YouTube-nya rame ya. Gue nggak bisa ngerem. Ya, tapi moga-moga yang nonton percaya niat gue baik. Iya. Pilihlah yang menurut kalian benar. Yang penting sudah milih, jangan berkelahi. Nah itu Dok, bagus banget Dok. Yang penting jangan berkelahi. Ngapain? Udah, kayaknya kita juga udah nggak mungkin berkelahi ya. Waktu tahun 2019 kan kita ngeliat pada berkelahi tiba-tiba satu kubu tuh. Ya udahlah, percuma ngapain berantem. Padahal gue sudah siapin baju tuh, bong. Pret. Cukup dengan